masuk dalam kategori majelis ilmu. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita terima bisa kita terapkan untuk pengembangan dan kemajuan sekolah kita masing-masing. Kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa terus mensuri tauladani apa yang dicontohkan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita bisa termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk kegiatan kita ini, yakni workshop pengembangan kapasitas untuk pengelolaan arkas atau BOS yang ada di sekolah, itu sebenarnya judulnya, yang nanti isi dari workshop ini nanti atau materi dari workshop itu nanti itu kita akan membahas tentang raport pendidikan, terus juga perencanaan berbasis data, dan terakhir nanti bagaimana kita mengelola arkas yang ada di sekolah. Karena tiga aspek elemen ini saling terkait. Dan dasar kami dalam melaksanakan kegiatan ini, memang setelah kami mengamati, sudah lama mengamati khususnya tentang raport pendidikan kita, di samping juga nilai raport pendidikan kita rata-rata memang masih di bawah standar begitu, dan juga rata-rata dari kita di sekolah itu banyak juga yang masih belum mendownload rekomendasi raport pendidikan itu. Di awal dulu memang bukan hanya mendownload, juga masih banyak dulu itu belum masuk di platform Merdeka Mengajarnya. Karena di platform Merdeka Mengajar ini letaknya raport pendidikan itu, maka semua sekolah, khususnya kepala sekolah itu harus memiliki akun ID belajar untuk akun belajar ID akun belajar ID untuk bisa masuk di platform Merdeka Belajar itu, Merdeka Mengajar itu, agar nantinya bisa tahu nanti mengekspor yang salah satunya itu adalah raport pendidikan. Tapi terakhir di per 30 Januari kemarin itu memang tinggal sedikit untuk yang belum mendownload raport pendidikan itu. Inilah dasar kami untuk melaksanakan kegiatan ini, dan juga memang kebutuhan nanti untuk penganggaran di arkas itu, khususnya untuk penganggaran BOS itu memang harus mulai dari mendownload raport rekomendasi raport pendidikan itu. Itulah dasarnya nanti untuk merencanakan anggaran dan belanja di arkas itu. Nah, untuk itu nanti kami harapkan nanti dari Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya, dan juga Bapak Ibu Bendahara dan operator bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan nanti hasilnya bisa kita terapkan khususnya untuk pengelolaan BOS kita di sekolah. Ya, itu dasarnya kami. Nah, terus kita langsung masuk ke materi, bahwa nanti materi kita di kegiatan ini akan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan bedah raport pendidikan, terus juga nanti yang kedua itu terkait dengan perencanaan berbasis data, dan yang ketiga nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu adalah bagaimana
kita mengelola Arkas itu di sekolah. Ya, kita pertama sebelum masuk ke raport pendidikan itu, kita terlebih dahulu masuk di Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data itu. Jadi untuk saat ini bahwa pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat di Kementerian Dikbud Ristek itu sudah mencanangkan adanya perubahan dari kurikulum kita. Yang dulunya kita kenal sebelumnya itu adalah kurikulum K13. Tapi untuk kurikulum K13 ini memang pada waktu kita kena musibah atau wabah yang kita kenal sebagai COVID-19 itu, sehingga banyak dalam artian untuk pembelajaran tidak bisa kita laksanakan secara langsung, dan juga banyak materi-materi pembelajaran yang ada di muatan kurikulum K13 itu dalam artian tidak bisa dituntaskan. Nah, sehingga oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Mendikbudristek mencoba untuk merancang kurikulum yang bisa nanti beradaptasi dengan kondisi itu. Yang itu kita kenal dengan kurikulum yang disederhanakan. Kurikulum yang disederhanakan. Lambat laun kurikulum yang disederhanakan itu meningkat lagi menjadi kurikulum prototipe. Ya, kurikulum prototipe, dan sekarang pada akhirnya itu meningkat lagi menjadi istilahnya itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nah, pada dasarnya untuk kurikulum-kurikulum ini, khususnya kurikulum merdeka dan kurikulum K13 itu pada dasarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja memang titik tekan dari kurikulum merdeka itu banyak kita kenal dengan pelaksanaan, selain pelaksanaan pembelajaran luring, juga pembelajarannya banyak dilakukan, juga bisa dilakukan dengan cara daring, ya daring. Untuk sebenarnya untuk pembelajaran daring itu untuk mengantisipasi sebenarnya pembelajaran yang tidak bisa dilakukan pada waktu terjadi wabah itu, COVID-19 itu, sehingga diakali dengan pembelajaran daring. Dari pada waktu itu memang masih banyak media yang dilakukan, bisa menggunakan media internet dan sebagainya, dan aplikasi pun banyak. Nah, tapi pada saat ini oleh Kementerian sudah banyak membuat aplikasi itu, khususnya yang kita kenal dengan aplikasi platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, di platform Merdeka Mengajar itulah semuanya ada di sana dipersiapkan, termasuk juga untuk raport pendidikan itu ada di platform Merdeka Mengajar, dan materi-materi mengajar juga dan praktik mengajar juga nanti sudah ada juga di platform Merdeka Mengajar itu. Nah, untuk itulah sekali lagi diharapkan dengan penerapan atau IKM ini nantinya diharapkan Bapak Ibu guru, khususnya kepala sekolah dan Bapak Ibu guru itu bisa dikatakan harus memahami apa itu platform Merdeka Mengajar itu, karena memang dari sanalah banyak pembelajaran itu diberikan. Sehingga kita lihat karena memang sudah disiapkan platform Merdeka Mengajar itu oleh Kementerian, maka perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka sekarang ini, kita tidak banyak menerima workshop, baik itu workshop dari provinsi ataupun dari pusat. Semuanya itu diarahkan masuk dalam arti workshop mandiri itu masuk di platform Merdeka itu. Nah, tapi dalam hal ini kalau kita sebagai Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru tidak masalah dengan
ID-nya begitu, itu tidak ada susahnya untuk masuk di platform Merdeka itu. Tapi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah kita yang masih belum 100% bisa menguasai teknologi itu mungkin akan menjadi kendala. Sehingga walaupun berkali-kali kita himbau untuk sekolah itu masuk di platform Merdeka itu, yang artinya nanti bisa mendownload rapor pendidikan dan juga yang lainnya itu, masih banyak juga yang belum melaksanakan itu. Nah, dengan kondisi itulah kita sekali lagi ini melakukan kegiatan workshop ini. Nah, kita kembali lagi dengan Merdeka Mengajar dan perencanaan berbasis data itu. Nah, jadi dari platform Merdeka Mengajar yang dibuat bersamaan dengan paket kurikulum Merdeka itu nanti semuanya akan bisa masuk. Hanya saja memang untuk raport pendidikan ini itu pada dasarnya di kurikulum sebelumnya sudah kita kenal. Itu kita kenal dengan sebutan raport mutu ya. Dan juga untuk mutu-mutu seperti ini juga pada dasarnya mutu yang dimaksud atau raport pendidikan yang dimaksud juga sama sebenarnya untuk memotret kondisi suatu satuan pendidikan dalam rangka memenuhi sebenarnya 8 standar pendidikan itu. Sama arahnya itu adalah memotret kondisi satuan pendidikan kita itu baik di TK, SD maupun SMA itu dalam arti sejauh mana satuan pendidikan kita itu sudah memenuhi 8 standar itu. Baik itu di raport pendidikan, raport mutu maupun juga nanti akreditas. Dan juga nanti itu juga penilaian kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas itu pada dasarnya itu adalah memotret kondisi sekolah itu dalam rangka memenuhi 8 standar itu. 8 standar itu pertama standar isi, standar proses ya, standar mutu kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, terus standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, dan juga itu ada juga standar penilaian. Ya, ada juga standar pembiayaan. Nah, 8 standar itulah nantinya juga akan menjadi potret foto atau isi dari raport pendidikan kita itu. Hanya saja memang untuk raport pendidikan dan juga raport mutu itu memang itu tidak jauh berbeda dia. Hanya nanti di dalam penggolongannya itu, di dalam penggolongannya itu memang di raport pendidikan itu, dan kita lihat bahwa raport pendidikan itu sebenarnya itu adalah memotret tentang 8 standar itu. Hanya saja dia dibagi di dalam 3 kategori, yakni kategori input, proses, dan output. Nah, di inputnya itu nanti di raport pendidikan itu terkait dengan kompetensi dan kinerja GTK. Ya. Sedangkan untuk standar yang diprosesnya itu masuk di 4 standar di sana. Itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Sedangkan nanti untuk outputnya itu adalah mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Ini yang ada di raport pendidikan itu adalah untuk memotret bagaimana standar kompetensi lulusan itu. Ya, pada dasarnya sebenarnya di raport pendidikan ini juga memotret 8 standar itu. Ya, jadi sama. Untuk raport mutu, hasil akreditas atau juga hasil penilaian kinerja kepala sekolah itu semuanya mengarah kepada
untuk mengetahui bagaimana pencapaian dari 8 standar yang ada di pendidikan itu. Ya, kita kembali lagi untuk lebih jelasnya. Sebenarnya apa itu rapor pendidikan? Ya, untuk rapor pendidikan ini sebenarnya hasilnya itu. Tapi gambaran dari itu sebelum dari menjadi rapor pendidikan, dia disebut dulu sebagai profil pendidikan. Ya. Apa itu profil pendidikan itu? Itu profil pendidikan itu adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu. Ya, untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Ya. Nah, terus untuk rapor pendidikan itu sendiri, itu adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan kinerja satuan pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antara tahun yang akan ditampilkan mulai dari tahun 2023. Ya, tapi yang jelas kita sudah memiliki rapor pendidikan itu mulai dari tahun 2021 itu. Ya. Ya, jadi semua kita pada dasarnya sudah memiliki rapor pendidikan. Hanya saja mungkin ada dari kita belum mendownload hasil dari rapor pendidikan itu maupun dari rekomendasi rapor pendidikan yang ada. Ya. Nah, terus untuk rapor pendidikan ini dari mana kita bisa mengetahuinya atau mendapatkannya? Dan rapor pendidikan itu bisa kita dapatkan di platform rapor pendidikan itu yang kita kenal sebagai platform Merdeka Mengajar atau dikenal dengan PMM. Ya, PMM ini atau platform rapor pendidikan itu adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar ID sesuai dengan kewenangannya. Jadi pertama kali untuk bisa mengakses rapor pendidikan di platform Merdeka Mengajar itu, pertama Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru ataupun Bapak Ibu Operator itu harus memiliki akun belajar ID. Itu kuncinya. Karena perlu ditegaskan kembali, karena sangat pentingnya akun belajar ID ini, maka kita harapkan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya harus memiliki akun belajar ID itu. Nah, kalau sudah memiliki akun belajar ID itu jangan sampai lupa passwordnya. Sehingga kadang-kadang memang banyak informasi kita tangkap itu bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah memang hanya mengandalkan semuanya itu ke beres di operator. Ini yang walaupun kemungkinan Bapak Ibu Kepala Sekolah belum bisa mengakses itu, bisa didampingi oleh operatornya, tapi ingat bahwa akun belajar ID-nya itu harus diingat. Karena mungkin untuk operatornya banyak tugas dan kegiatannya, bisa saja lupa dan sebagainya. Nah, kalau lupa password dari akun belajar ID-nya, maka kita tidak akan bisa masuk di platform Merdeka Mengajar itu. Barak misal balik, terbuka balik no, sesaraknya lah. Ya kuncinya. Oh dijuluk nah. Lamun mana sahabat aja serak.
ada dijuluk masih dijuluk. Ya. Jadi akun Belajar ID itu merupakan kunci untuk kita bisa masuk di platform Merdeka Mengajar itu. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali isinya, bukan hanya rapor pendidikan, tapi juga materi-materi pembelajaran, baik itu untuk materi pembelajaran kita di sekolah untuk siswa-siswi kita itu, dan juga video-video praktik baik mengajar dari guru se-Indonesia itu bisa kita lihat dari sana. Sehingga di platform Merdeka Mengajar itu diharapkan nanti kita Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah bisa belajar mandiri lewat itu. Nah, sekali lagi kita tekankan sebelum lebih jauh kita nanti membahas perencanaan berbasis data itu, kita tekankan bahwa Bapak Ibu kepala sekolah harus memiliki akun Belajar ID. Untuk Bapak Ibu kepala sekolah sudah rata-rata sudah memiliki ya? Sudah ya. Nah, kalau sudah memiliki, nah bagus tuh ditolong ya, tadi ngetelang. Ini udah bagus, anu dijolok no, namanya telang dijolok aja, kita tahu buka balik, temu damai. Nah, seperti itu. Jadi untuk akun ID belajar ini, belajar ID itu sekali lagi itu sebagai kunci dan harus benar-benar bisa kita jaga dengan baik, karena memang kalau hilang kunci tidak bisa kita masuk. Itu. Nah, itu untuk platform Merdeka Mengajar itu, atau di sini platform rapor pendidikan itu. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan rapor pendidikan yang ada? Nah, rapor pendidikan itu pada dasarnya Bapak Ibu sudah pernah mendownload rapor pendidikannya masing-masing? Coba dibuka. Ya. Sebenarnya apa isi dari rapor pendidikan itu? Nah, ini salah satu contoh rapor pendidikan yang ada. Pada dasarnya rapor pendidikan itu berisi dari beberapa elemen yang ada ini. Yang pertama, elemen atau aspek yang kita kenal sebagai A1. Ya. A1 itu tentang mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Nah, kalau di rapor pendidikan itu dia A1 ini terkait dengan ya, mutu atau kompetensi lulusan itu terkait dengan yang pertama. Ada juga kalau di kurikulum Merdeka itu yang diharapkan untuk kompetensi lulusan itu ada dua nanti, kemampuan kompetensi dasar dan juga profil pelajar Pancasila yang 6 karakter itu. Itulah yang nanti yang diharapkan untuk menghasilkan lulusan kita itu. Nah, untuk itu bagaimana nanti kita melaksanakan pembelajaran itu, nantinya pada muaranya kita akan menghasilkan siswa yang nanti kompetensi dasarnya bagus atau tinggi, dan juga 6 karakter di karakter profil pelajar Pancasila itu juga bagus. Itu pada dasarnya arah dari rapor pendidikan itu. Nah, sehingga di rapor pendidikan itu akan memuat tentang beberapa hal itu. Yang pertama tentang A1. A1 itu tentang kemampuan literasi dan numerasi. Itu yang menyangkut tentang kompetensi dasar. Ya. Kompetensi dasar. Ya. Terus A2-nya nanti ada numerasi. Ya. Ya. Terus A3-nya itu tentang karakter. Indeks karakter. Nah, itulah nanti yang diharapkan untuk output dari mutu lulusan itu.
bagaimana nanti lulusan kita bisa memiliki kompetensi dasar yang tinggi, yang bagus, dan juga memiliki 6 karakter yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka itu yang kita kenal sebagai karakter profil pelajar Pancasila. Di mana nanti di dalam pembelajarannya memang untuk kompetensi dasar itu kita kenal kalau di kurikulum Merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan juga nanti kalau yang karakter itu kita kenal pembelajaran P5 dalam bentuk pembelajaran proyek. Nah itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, terus selanjutnya ya, jadi untuk yang diharapkan sebagai outputnya itu yang ada di 8 standar itu adalah standar kompetensi lulusan itu akan bisa kita lihat di raport pendidikan itu pada aspek A-nya, yakni baik itu A1, A2 dan A3 ya. Nah terus selain itu juga yang ada isi dari raport pendidikan kita itu juga mengenai aspek yang D. Coba dilihat aspek D di raport pendidikan itu terkait dengan mutu dan relevansi pembelajaran. Mutu dan relevansi pembelajaran yang kalau dijabarkan di dalam 8 standar itu yang menyangkut tentang standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Itu dia masuk di dalam aspek D di raport pendidikan tentang mutu dan relevansi pembelajaran. Kita lihat di raport pendidikan itu pada ya kalau kompetensi tadi pada aspek A-nya baik itu A1, A2 maupun A3. Ya. Nah, yang aspek D-nya itu kualitas pembelajaran. T1 itu kualitas pembelajaran. Terus penjabarannya dalam kualitas pembelajaran itu juga bagaimana guru nanti di satu-satu itu misalnya bagaimana guru di dalam mengelola kelas atau manajemen kelasnya. Terus juga ada bagaimana dukungan efektif. Terus juga ini yang terkait dengan sebenarnya pada pelaksanaan proses pembelajaran itu, dan titik utamanya di dalam pelaksanaan proses itu adalah menyangkut tentang kompetensi guru. Sehingga nanti bisa kita lihat kalau di sana masih banyak merahnya raport pendidikan kita itu, berarti titik kuncinya di sana itu bisa kita analisis bahwa kemampuan guru-guru kita masih rata-rata masih di bawah standar. Itu kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah mau menganalisis di aspek D-nya itu rata-rata nanti misalnya bagaimana guru melaksanakan manajemen kelasnya atau pengelolaan kelasnya, bagaimana nilainya di sana, terus juga di dalam pelaksanaan yang lainnya. Sehingga di D itu pada intinya itu adalah aspek yang menyangkut tentang pendidik ya, tentang pendidik dan juga kepala sekolah di sana. Karena di sana ada aspek pengelolaan juga. Ya. Nah terus kita lihat pada inputnya, input itu ada pada C. Ya jadi untuk di raport pendidikan mengenai input yang masuk di 8 standar itu adalah standar GTK, standar pembiayaan, dan standar SAFRAS. Itu kalau di raport pendidikan itu ada dia di bagian C tentang kompetensi dan kinerja GTK. Ya. Kalau Bapak Ibu mau melihat juga ini yang persisnya itu nilai dari Bapak Ibu guru kita atau kualitas Bapak Ibu guru kita itu, maka dilihat bagaimana nilai raport pendidikan itu di bagian C-nya. Ya kalau rata-rata sudah hijau berarti itu artinya rata-rata kemampuan guru di dalam pelaksanaan pembelajarannya sudah bagus. Nah itu
bagaimana nanti kita membaca raport pendidikan itu seperti tadi. Ya. Jadi untuk satuan pendidikan yang nanti akan dilihat di raport pendidikan itu nanti dilihat di bagian A, bagian B dan bagian C, ya, ya, ADC, ADC, ya. Karena kalau bagian B dan E itu lebih condong dia ke pemerintah, seperti pemerataan pendidikan yang bermutu ini adalah salah satu tugas pemerintah. Nanti bagaimana supaya sekolah yang di kota dan di pedesaan itu atau yang di daerah terpencil tidak terlalu jomplang, dalam artian ya mirip-mirip lah, tidak terlalu, misalnya kalau di kota itu terlalu tinggi dia capaiannya, sementara di pelosok itu sangat rendah sekali. Nah, pemerataan yang dimaksud di sini itu juga tadi itu salah satu tugas dari pemerintah. Termasuk juga nanti misalnya kalau di daerah terpencil itu kenapa banyak anak-anak tidak bersekolah, mungkin tidak ada sekolah yang di sana itu, maka tugas pemerintah membuka sekolah baru di sana. Atau mungkin juga ada masyarakat yang berkeinginan untuk membuka sekolah di sana. Yang kita kenal ya sekolah itu kan ada dua, sekolah yang dikelola oleh pemerintah dan sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Ya, terus juga yang bagian itu pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Ini juga lebih condong dia ke pemerintah. Selain juga nanti kalau di sekolah itu lebih dia pada tugas kepala sekolah. Ya, kepala sekolah sebagai manajer. Ya. Oke, itu alur konsepnya sehingga nanti akan menjadi raport pendidikan. Nah, sekali lagi nanti kita harapkan semua sekolah itu sudah mendownload raport pendidikannya dan silakan Bapak Ibu melihatnya supaya lebih cepat dan gampang mengetahuinya dan menganalisisnya. Lihat tanda warnanya, ya. Itu warna itu diwakili oleh warna, ada warna merah, kuning dan hijau. Ya. Yang putih itu belum terisi. Ya, yang banyak itu adalah merah, kuning, hijau. Nah, merah itu yang masih yang perlu dan sangat prioritas untuk ditindaklanjuti atau untuk dibenahi. Kalau yang hijau itu sudah bagus. Kalau yang merah, terus yang kuning itu masih perlu ditingkatkan juga. Nah, itu cara kita untuk melihat hasil dari raport pendidikan itu. Jadi utamanya Bapak Ibu kepala sekolah nanti pertama yang dilihat itu di bagian A. Bagian A itu ada A1, A2 dan A3. A1 itu adalah untuk kemampuan literasi anak-anak kita. A2 itu untuk kemampuan numerasi dan A3 itu untuk karakter. Itu. Ya. Terus nanti B4. Ya. Terus nanti itu ada kompetensi dan kinerja GTK. Itu yang paling pokok untuk dilihat nanti. Nah, untuk tahu kondisi dari itu, lihat warnanya. Kalau ada warna hijau itu sudah bagus. Tapi kalau masih merah, nah itu perlu tindakan untuk pembenahannya. Nah, setelah itu kita kembali lagi dari apa sebenarnya raport pendidikan itu dihasilkan. Itu raport pendidikan itu dihasilkan dari beberapa sumber data. Ya. Sumber data untuk raport pendidikan itu yang pertama itu adalah asesmen nasional.
asesmen nasional. Dan asesmen nasional itu ada yang kita kenal, sebenarnya ada tiga bentuknya. Yang pertama ada kita kenal ANBK, ya, asesmen nasional berbasis komputer, ya berbasis kompetensi. Terus yang kedua itu juga selain asesmen juga dikenal dengan survei. Nah, ada dua survei yang di sana itu, ada survei lingkungan belajar yang dikenal dengan Sulinjar, dan ada survei karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu sekali lagi supaya rapat pendidikan Bapak Ibu tidak kosong, maka satu asesmen dan juga dua survei itu harus dilaksanakan oleh sekolah, harus diikuti oleh sekolah. Dan alhamdulillah untuk ANBK, untuk partisipasi sekolah kita khususnya di SD, yang kemarin untuk ANBK itu kita masuk dalam partisipasi yang 100%. Jadi semua sekolah yang ada kelas 5-nya itu semuanya sudah ikut. Untuk itulah kita di NTB ini memang kabupaten yang mendapat 100% di dalam partisipasi pelaksanaan ANBK. Walaupun untuk SD kita itu, kita di Lombok Timur itu yang terbanyak, yakni 773. Padahal Lombok Tengah hanya 600, tapi masih belum bisa 100% juga. Hanya 80 berapa persen itu. Untuk partisipasinya tapi ya, untuk partisipasi atau ikut sertaannya di dalam pelaksanaan ANBK. Nah, untuk itu sekali lagi kami berikan apresiasi kepada kita semua atas partisipasi kita untuk pelaksanaan ANBK ini. Karena kita ya, perencanaan berbasis data, tapi masih belum kita masuk ke intinya, hanya gambaran dulu. Nanti inti yang terpokok dan terpenting dan juga ini sangat teknis sekali nanti akan disampaikan oleh Pak Sofian. Tapi untuk penyampaian saya ini hanya sebatas konsep, tidak terlalu banyak teori dan praktiknya. Tapi nanti kalau untuk praktiknya langsung, khususnya pada aplikasi Arkas itu nanti akan disampaikan oleh Pak Sofian. Sehingga tidak terlalu, karena materinya tidak terlalu berat, ya sambil kita santai saja. Ya. Jadi itu untuk rapot pendidikan kita. Untuk rapot pendidikan kita itu diambil dari mana? Itu sumber dari rapot pendidikan kita itu, sumbernya itu adalah yang pertama dari hasil asesmen. Salah satu bentuk asesmen itu yang kita kenal ANBK. Terus yang kedua itu dari hasil survei lingkungan belajar atau yang kita kenal Sulinjar. Terus yang ketiga itu dari hasil survei karakter profil pelajar Pancasila. Nah, maka untuk itu supaya rapot pendidikan Bapak Ibu tidak kosong, maka tiga hal tadi itu harus diikuti. Misalnya kalau Bapak Ibu tidak mengikuti ANBK, tentunya di sana tidak ada nilainya. Atau mungkin juga tidak mengikuti Sulinjar, maka untuk kondisi keamanan sekolah dan sebagainya itu tidak akan ada nilainya. Kenyamanan sekolah tidak ada nilainya kalau Bapak Ibu tidak mengikuti Sulinjarnya. Nah, terus juga untuk karakter profil pelajar Pancasila juga harus diikuti supaya nanti di rapot itu akan terisi semua. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, telah mengikuti semua kegiatan itu, baik itu ANBK, Sulinjar maupun survei karakter itu.
Nah, untuk semua survei itu baik ANBK maupun dua survei yang tadi itu semuanya memakai aplikasi secara online. Ya, memakai aplikasi, isian aplikasi. Nah, untuk itulah sekali lagi kemampuan IT kita di satuan pendidikan itu mulai dari siswa kita sampai kepada guru dan juga operator atau komite, kita harapkan lebih berdaya dan mampu untuk mengaplikasikan khususnya pada teknologi komputer itu. Ya, karena semuanya melalui sana, baik itu ANBK maupun survei yang lainnya itu melalui teknologi, dan itu pun secara online. Nah, karena memang ini kita harapkan, karena data yang kita harapkan itu supaya sumbernya benar dan juga nanti isiannya benar sesuai dengan kondisi, maka kita harapkan nanti informan yang diminta itulah yang mengisi. Jangan sampai hanya diisi oleh hanya operator, diwakilkan ke operator. Nah, ini nanti hasilnya akan bias. Misalnya semuanya untuk pertanyaan ke kepala sekolah diisi operator, untuk pertanyaan siswa diisi juga oleh operator. Ya, nanti hasilnya ya tidak maksimal. Jadi nanti karena banyaknya begitu, operator asal isi saja kan begitu, nah. Ya. Nah, sehingga kita harapkan nanti yang diminta untuk mengisi itu mudah-mudahan itu yang mengisinya. Kalau misalnya dari siswa kita, mintalah siswa itu mengisinya sesuai dengan anunya, kan dia bisa membaca itu. Dalam arti jangan dipaksakan dia untuk, nah kalau ditanya begini jawab begini ya, jangan ya. Itu memaksa anak untuk berbohong namanya. Ya. Ya, dalam arti isi apa adanya saja, isi apa adanya. Terkait nanti untuk hasilnya apakah masih merah atau kuning atau sudah hijau, itulah yang nanti akan ditindaklanjuti oleh sekolah atau bahkan program kegiatan sekolah yang akan masuk di dalam perencanaan itu. Misalnya dari hasil rapor pendidikan kita itu ternyata untuk kompetensi guru masih rendah, maka nanti sekolah bisa memprogramkan kegiatan apa untuk meningkatkan kompetensi guru. Misalnya mengadakan workshop untuk peningkatan kompetensi guru, dan kalau itu berupa workshop atau mungkin juga kursus serikat, maka itu ada pembiayaannya dari bos itu. Nah, di sanalah biaya-biaya itu akan masuk di dalam perencanaan ARKAS itu. Ya, jadi jangan khawatir kita masih banyak merah ini. Jangan malu begitu. Dalam artian tidak semua kita dalam artian itu, memang rata-rata sekolah kita itu masih dalam kategori nilainya itu masih banyak yang merah. Tapi yang merah itu jangan kita seperti tadi itu malu dan juga pesimis. Itulah yang nanti akan kita tindak lanjuti untuk kita kembangkan. Nah, misalnya nilai literasi anak-anak kita itu masih belum bagus, misalnya masih rata-rata merah begitu. Nah, bagaimana nanti untuk tahun ke depan itu kita tingkatkan, dan apa upaya kita untuk meningkatkannya itu. Nah, inilah nantinya akan masuk di dalam program perencanaan di dalam ARKAS. Itu kaitannya Bapak Ibu. Ya. Terus nanti setelah itu ya, jadi sumber datanya tadi itu sumber data dari tadi. Selain itu juga sumber data yang dipakai untuk rapor pendidikan itu diambil dari Dapodik. Ya, karena kita ketahui Dapodik ini juga sudah memakai berbasis teknologi, sehingga dia akan link ke pusat itu. Sehingga kalau Bapak Ibu Dapodiknya belum sinkron dan sebagainya, sehingga orang pusat juga akan tahu. Dan juga apa isi data Dapodik Bapak Ibu juga akan tahu.
Karena di Dapodik itu juga isinya pada dasarnya itu terkait dengan 8 standar itu juga. Ya. Data pokok sekolah itu juga terkait, ada juga data guru, data sarana dan prasarana dan sebagainya itu. Ya. Jadi selain dari sumber 3 tadi, rapot pendidikan kita juga mengambil sumbernya itu dari Dapodik. Dapodik kalau kita di dinas itu, kalau yang di Kemenak itu bukan Dapodik namanya, ya Simpatika kayaknya, ya kalau yang di Kemenak. Nah terus juga selain dari itu ada juga diambil datanya itu dari platform digital guru dan kepala sekolah. Platform digital ini juga guru dan kepala sekolah banyak kita kenal. Kalau yang tadi sudah kita sampaikan bahwa guru dan kepala sekolah itu harus memiliki akun belajar ID itu. Dan juga selain akun belajar ID juga kita harapkan guru-guru itu memiliki akun SIM PKB. SIM PKB ini juga banyak itu manfaatnya. Pada seleksi guru penggerak itu guru-guru itu masuk pada proses seleksinya itu di SIM PKB. Ya, di SIM PKB. Nah, kalau Bapak Ibu mau menjadi calon guru penggerak begitu, maka miliki juga akun SIM PKB itu. Ya. Dan kita ketahui yang sekarang untuk penggerak-penggerak ini memang banyak diberikan keistimewaan oleh pemerintah, baik itu guru penggerak maupun sekolah penggerak. Ya. Kalau guru penggerak, informasinya sekarang itu karena memang cakep itu sudah tidak ada atau pelatihan cakep itu, maka yang diharapkan nanti untuk menjadi kepala sekolah itu bisa diambil dari guru-guru penggerak. Ya. Karena memang untuk seleksi dan pelatihan guru penggerak itu persis sama dia dengan cakep itu. Ya, sehingga kalau guru itu sudah masuk dia menjadi guru penggerak, maka bisa dimungkinkan dia menjadi calon kepala sekolah. Dan kita ketahui yang sekarang ini untuk pelatihan cakep itu atau ujian cakep itu juga sudah tidak ada, tidak dilaksanakan oleh pemerintah, dan itu dialihkan lagi ke guru penggerak itu. Nah, untuk itu sebagai motivasi bagi kita, khususnya Bapak Ibu yang masih energi ini, silakan berlomba untuk bisa masuk di sebagai guru penggerak itu. Nah, syarat pertama itu, yang pertama itu adalah guru harus memiliki akun SIM PKB. Nah, terus yang kedua, sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak juga itu banyak diistimewakan juga oleh pemerintah. Data istimewanya itu kalau sekolah biasa itu mendapat pos hanya pos reguler. Ya, posnya itu hanya pos reguler. Tapi kalau sekolah penggerak dia dapat 2 pos. Dia dapat 2 pos, pos reguler dan pos di kinerja. Nah, maka untuk itu sebagai motivasi kita, silakan Bapak Ibu kepala sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak, ya mudah-mudahan bisa masuk mendaftar dan bisa masuk menjadi sekolah penggerak. Ya. Oke, terus untuk selanjutnya, jadi nanti dari sumber data ini masuklah dia menjadi laporan evaluasi platform raport pendidikan yang 2 bentuknya. Pertama bentuknya itu profil satuan pendidikan dan juga raport satuan pendidikan. Nah, dari raport ini nantinya sekolah akan melakukan evaluasi melakukan evaluasi diri. Setelah Bapak Ibu mendownload
rapot pendidikannya, terus langkah berikutnya itu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru mengevaluasi dirinya. Di mana kita sudah berhasil, di mana yang masih kurang dan sebagainya itu. Nah, cara menganalisisnya tadi yang paling cepat itu lihat warnanya. Ya, kalau warna merah masih perlu pembenahan, ya perlu pembenahan. Nah, itu hasilnya. Nah, nanti dari hasil ini, dari evaluasi itu akan menjadi dia RKTS, rencana kerja ya satuan pendidikan itu. Juga kalau di pemerintah akan menjadi rencana kerja pemerintah dan daerah. Itu kalau rapot pendidikan daerah. Selain itu juga nanti evaluasi pendidikan daerah ini khusus untuk pemerintah ini akan menjadi SPM, standar pelayanan minimum, yang harus dicapai oleh pemerintah. Nah, terus juga untuk sekolah dia juga akan bisa menjadi dasar untuk akreditas atau persiapan akreditas itu. Karena dari rapot pendidikan dan juga akreditas itu pada dasarnya menilai 8 standar tadi itu. Hanya saja untuk akreditas ini yang perlu, mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah yang sekolahnya tahun ini akan menjadi sasaran akreditas. Yang perlu dipersiapkan itu jangan sampai memanipulasi data, ya. Karena nanti kalau sampai manipulasi data, dan karena data ini ngeling dia, makanya rata-rata memang kita heran kenapa hasil rapot pendidikan dengan hasil akreditas kok jauh berbeda gitu. Nah, dalam arti belum tentu, coba kita lihat sekolah-sekolah yang memiliki nilai akreditas A, coba lihat rapot pendidikannya sudah bagus atau tidak. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah khususnya di dalam mempersiapkan akreditas itu, ya siapkan apa adanya saja, jangan sampai memanipulasi data itu, ya. Karena data-data itu, ya kalau memang belum memiliki misalnya toilet, ya, atau toiletnya masih satu dan kondisinya sudah rusak, ya masukkan aja seperti itu. Atau belum memiliki kantin, begitu masukkan aja. Jangan sampai nanti, atau peralatan-peralatan sekolah, sampai-sampai nanti sekolah minjem dulu, minjem ke sekolah yang lain, terus ketika datang asesor pasti dia terus lengkap semua. Iya. Ya seperti itu ya, supaya nanti datanya tidak simpang siur, sehingga nanti dia sebanding dia data dari informasi rapor pendidikan dan juga data dari hasil akreditas. Nah, selama ini kita melihat itu jomplang bahwa akreditas atau sekolah yang memiliki akreditas A kok nilai rapor pendidikannya kok masih merah, kan begitu ya. Nah, berarti ada indikasi seperti tadi, kemungkinan di akreditasi itu banyak manipulasi dari data-data yang ada, atau mungkin juga supaya tidak terlalu banyak pertanyaan asesornya, ya dijamu dan apalah begitu. Nah, tapi tidak seperti itu yang seharusnya. Ya. Nah, seperti itu nanti ya. Jadi arahnya nanti dari hasil rapor pendidikan itu Bapak Ibu nanti akan membuat satu perencanaan yang didahului oleh evaluasi diri dulu. Dulu juga untuk evaluasi diri ada kita kenal EDS ya. Evaluasi diri sekolah. Nah,
untuk di rapor pendidikan ini juga tahapannya yang pertama, bagaimana kita membaca hasil rapor pendidikan itu sudah masuk pada kategori evaluasi diri. Ya. Nah, dari evaluasi diri inilah nantinya akan masuk di dalam perencanaan. Nah, cara nanti membacanya untuk rapor pendidikan kita itu, nah seperti ini. Misalnya kita lihat, ini ada satu contoh rapor pendidikan. Nah, kita lihat di A1. Ya. Nah, kalau A1 kemampuan literasi itu nilainya sudah 1,63. Dan tandanya itu masih coklat ya. Ya. Nah, itu keterangannya di bawah ini. Keterangannya masih di bawah kompetensi minimum. Walaupun ini tidak merah, tapi keterangannya masih di bawah kompetensi minimum. Apalagi yang merah begitu ya. Yang warna ini pun masih. Ya. Ya. Nah, kalau yang hijau yang di sini itu sudah cakep, dia sudah pada tingkat ini. Ya. Jadi untuk melihat ini, nah, kita lihat juga ada warna merahnya. Nah, untuk lebih tahu cepat nantinya dalam merencanakannya, kita mengacu kepada 3 pola. Yang pertama identifikasi, refleksi, dan benahi. Ya, identifikasi, refleksi, dan benahi. Nah, di dalam melakukan evaluasi diri itu kita melakukan pertama identifikasi, ya, identifikasinya. Nah, identifikasi, cara kita mengidentifikasi itu kita lihat mana-mana saja yang menjadi masalah, yang masih bermasalah. Nah, untuk tahu cepat kondisi yang masih bermasalah itu, yang pertama lihat yang merah dulu. Ya, lihat yang merah itu prioritas. Nah, terus kalau ketemu merah, misalnya di sini A1 itu masih kondisinya merah. Ya. Nah, terus kalau sudah kita identifikasi dan ketemu tanda yang merah ini, maka kita lakukan refleksi. Refleksi itu adalah mencari tahu akar penyebabnya, akar masalahnya. Ya. Untuk cara kita merefleksi itu, misalnya di A1 atau pada proses yang tadi itu pada yang mau dikembangkan ini atau ditingkatkan itu pada dasarnya itu adalah outputnya itu standar kompetensi lulusan. Misalnya A1 kita masih merah, A1 tadi itu literasi masih merah, sudah ketemu identifikasi masalahnya, kita masih merah di literasi misalnya. Nah, terus kita lanjut ke refleksinya, kenapa literasi ini masih merah. Nah, karena literasi ini salah satu output yang nanti yang dipengaruhi oleh proses dan input. Maka untuk tahu akar permasalahannya kita lihat di ininya, baik itu di proses maupun lebih-lebih di inputnya. Ya. Karena kemampuan siswa itu tidak jauh dia dari pengaruh kemampuan guru. Ya. Makanya untuk merefleksikannya itu atau mencari tahu akar penyebabnya itu, kalau kemampuan siswa masih rendah, maka salah satu penyebabnya itu adalah kemampuan guru masih rendah. Ya. Nah, kita lihatlah nanti di standar GPK. Di akar masalahnya itu kan yang menjadi yang nilai paling rendah di tiap indikator itu ya. Ya. Di nilainya yang paling rendah setiap indikator itu yang menjadi akar permasalahannya. Begini, yang menjadi masalah misalnya begini. Pokok masalah itu yang utama yang mau kita benahi itu ada pada standar kelulusan itu.
Itu yang menjadi identifikasi masalah dulu. Jadi nanti yang akan kita mau tingkatkan itu adalah 3 aspek tadi, 3 kompetensi tadi. Kompetensi numerasi, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. 6 karakter itulah yang nanti akan mau kita tingkatkan. Tapi itu juga akan menjadi permasalahan kalau dia masih di bawah rata-rata atau di bawah standar. Nah, kita lihat bahwa kompetensi siswa ini akar atau faktor utama yang mempengaruhinya itu adalah dari input ini. Dari input ini, yang pertama itu adalah standar GTK-nya. Terus juga standar pembiayaannya ataupun standar sarana dan prasarana. Tapi yang lebih utama nanti itu adalah standar GTK. Nah, setelah tahu identifikasi masalahnya di 3 aspek tadi itu, kemampuan literasi, numerasi, dan karakter itu, maka kita lihat nanti di refleksinya untuk mencari tahu akar permasalahannya, kita lari di 3 ini. Nah, untuk itu melihatnya di rapor pendidikan itu masuk di bagian C-nya. Coba dilihat di bagian C rapor Bapak Ibu itu sudah bagus semua atau masih banyak yang merah? Nah, pertama untuk C, pada standar GTK-nya C berapa itu? Dan coba dilihat. Di C2.1 Ya, C2.1 itu apa? Guru penggerak. Belum tersedia. Terus apa lagi? Di wakil kepala sekolah penggerak, Ya, kepala sekolah penggerak. ya, Banyak ini yang merah. ya. Yang gerak-gerak merah. Pelatihan GTK, pengetahuan Ya. masih Oke, kita lihat yang di C. ini banyak merah di C. Terus malah kalau ada yang Kalau sudah semua penggerak Ya. Kalau di C1 itu proporsi GTK bersertifikat. Terus guru penggerak, presentasi guru penggerak belum. Terus juga C2 belum tersedia. manajerial, kompetensi guru. Nah, terus yang selain C itu ada juga di D. Coba dilihat di D. Di D, D1 sudah bagus semua. Saya di D2. Coba kualitas pembelajaran. Ya, sudah bagus. Ya. Ya. Nah, pada dasarnya tidak jauh dia faktor penyebab dari rendahnya 3 kompetensi tadi itu, literasi, numerasi, dan karakter itu banyak dipengaruhi oleh GTK-nya. Nah, kalau memang itu nanti Bapak Ibu kepala sekolah melihat standar GTK-nya masih rata-rata merah begitu, misalnya kemampuan dan kualitasnya nanti misalnya pada kemampuan mengajar dan sebagainya itu masih banyak rendah, maka itulah nanti Bapak Ibu kepala sekolah memprogramkan untuk peningkatan kapasitas untuk dibenahi untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Ya, kalau itu sudah ada, maka itulah yang nanti akan menjadi pembenahan. Ya, jadi nanti arahnya untuk perencanaan berbasis data itu lihat dulu nanti di rapor pendidikan itu dengan model identifikasi, refleksi, dan benahi. Identifikasinya sudah, yang pertama lihat yang warna merah dulu. Kalau tidak ada warna merah, masuk ke warna kuning. Kalau tidak ada, dalam arti untuk meningkatkan yang hijau. Seperti itu. Tapi yang prioritas dulu itu adalah yang warna merah. Yang menjadi akar Ya, permasalahan. yang akan menjadi akar permasalahan. Ya. Belum tersedia ini. Nah, ini karena memang untuk rapor pendidikan kita
ini masih yang ada itu hanya pada tahun 2021. Rapor pendidikan 2022 yang kemarin itu juga masih belum ada. Dan ketika belum tersedia, ada dua kemungkinan. Di sekolah itu tidak melakukan tidak melaksanakan 3 asesmen, terus lingkungan belajar, survei lingkungan belajar atau kemungkinan karena memang datanya juga berasal dari Dapodiknya masih bermasalah. Kalau itu belum terisi, jika seperti tadi raport itu kalau tidak ada sumber datanya atau tidak kita laksanakan sumber datanya, maka di raport kita akan kosong. Nah, kalau itu belum tersedia seperti tadi, itu alasannya bisa seperti tadi. Mungkin sekolah Bapak Ibu belum melaksanakan yang tadi, asesmen tadi, atau mungkin juga di data Dapodiknya belum lengkap dan sebagainya. Ya, hanya saja untuk contoh kita dalam bagaimana melaksanakan identifikasi, refleksi, dan benahi. Tadi identifikasi sudah ya. Untuk cepatnya itu cari yang merah dulu. Terus yang kedua, kalau tidak ada merah cari yang kuning. Kalau tidak ada yang kuning, ya yang hijau. Yang hijau itu adalah walaupun sudah bagus, kita akan tingkatkan lagi itu maksudnya. Ya, apalagi masih banyak merah dulu gitu. Ya, jangan masih banyak yang merah terus masuk ke yang hijau. Kenapa alasannya? Mau kita tingkatkan lagi, padahal masih banyak yang merah. Ya, makanya prioritas kita dulu untuk identifikasinya, fokus dulu pada yang berwarna merah dulu. Ya. Merah dan kuning. Ya. Nah, itulah nantinya setelah tahu mengidentifikasi, terus juga merefleksi, dan nanti rencana untuk berbenahi. Nah, kalau sudah sampai ke pembenahan, maka disinilah nanti akan menjadi suatu program kerja sekolah itu. Nah, karena memang program kerja sekolah itu ada dua kategori, ada program kerja yang tanpa berbiaya, dan ada program kerja yang berbiaya. Misalnya untuk langkah pembenahan, karena masih banyak guru-guru kita masih di bawah standar di dalam kompetensi mengajarnya misalnya. Nah, kita arahkan guru-guru kita itu untuk belajar mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau itu program kita, maka itu tidak berbiaya. Karena itu hanya memerlukan pulsa internet. Tidak berbiaya. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan kompetensi guru kita itu, kita akan memprogramkan pelaksanaan BIMTEK misalnya, atau workshop. Nah, kalau workshop itu sendiri tentunya berbiaya. Nah, kalau itu berbiaya, maka inilah yang nanti akan dimasukkan di dalam rencana kerja dan anggaran sekolah itu, yang dikatakan RKAS. Yang masuk di dalam aplikasinya dikatakan sebagai ARKAS, aplikasi rencana kerja dan anggaran sekolah. Pada dasarnya intinya seperti itu tahapannya. Jadi bagi kita tahapannya itu, pertama Bapak Ibu guru masuk di platform Merdeka Mengajar itu dan mendownload raport pendidikan. Karena di raport pendidikan itu juga bukan hanya raportnya yang bisa di-download, tapi juga di sana di platform itu bisa tersedia ada rekomendasi PBD, rekomendasi perencanaan berbasis data. Itu juga harus Bapak Ibu download. Nah, di dalam rekomendasi itu sudah rinci dia. Program-program apa yang terkait dengan pembenahan rapor pendidikan Bapak Ibu itu yang akan bisa dilakukan atau diprogramkan. Itu sudah banyak alternatif program yang sudah ditawarkan di dalam rekomendasi itu. Tinggal Bapak Ibu
kepala sekolah memilihnya untuk menganggarkannya di dalam anggaran kerja dan anggaran sekolah itu, rencana kerja dan anggaran sekolah itu. Nah seperti itu. Ya, jadi sederhana konsepnya, tidak terlalu banyak, tapi yang banyak jelimet dan perlu ketelitian dan konsentrasi itu ada pada teknis memasukkannya dan menganggarkannya di dalam aplikasi Arkas itu. Jadi sendiri Ya. Ya, karena di sana yang perlu diperhatikan di dalam aplikasi Arkas itu membuat judul program atau kegiatan, terus juga nanti kalau kegiatan itu akan butuh pendanaan, maka nanti cari kegiatan yang pendanaan, dan juga nanti misalnya kegiatan yang Bapak Ibu mau laksanakan, workshop pengembangan kapasitas guru di dalam mengajar misalnya, atau membuat soal misalnya. Nah itu nanti tentunya dalam bentuk, kalau workshop itu yang dibutuhkan pembiayaannya minimal nanti akan makan minum, ya. Terus kalau ada itu nanti mendatangkan narasumber dari luar, tentunya ada biaya honor narasumber. Nah semuanya itu nanti di Arkas itu memiliki kode rekening. Di sana letak yang memang agak rumit ya kalau kita tidak terbiasa untuk mencari kode rekening dan menyesuaikan nama kegiatan itu. Ya. Saya kira itu untuk materi bedah rapor pendidikan dan juga pada tahapan perencanaan berbasis data itu. Dan untuk nanti secara teknis akan lebih disampaikan oleh Pak Sofyan sebagai master. Pak Sofyan sekarang walaupun belum S2 itu dia sudah MA. MA yang saya maksud itu Master of Arkas. Terus di tempat itu kan tidak semuanya ya. Nah, untuk yang nanti, untuk perencanaan di Arkas itu bukan hanya nanti rekomendasi di rapor pendidikan itu, yang bukan di rekomendasi itu minimal nanti akan Bapak Ibu temukan ada lima benahi 1, benahi 2, benahi 3, benahi 4, benahi 5 di rekomendasi itu. Tapi apakah semua harus dilaksanakan? Tidak semua, tergantung dari prioritas dulu, dan juga yang kedua tergantung dari kemampuan pendanaan bosnya. Dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu kepala sekolah harus menyisihkan dulu yang rutin itu, anggaran rutin itu, sehingga ketika nanti sudah ada dari sisa anggaran rutin itulah yang nanti untuk pelaksanaan program pembenahan itu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu anggaran rutin itu misalnya listrik, honor, itu anggaran rutin itu. Terus juga pajak itu rutin. Jangan sampai Bapak Ibu dengan melihat misalnya dana bosnya 50 juta misalnya. Nah terus masuk di pembenahan dulu. Terus semua pembenahan itu dimasukkan. Terus nanti contohnya tidak ada untuk bayar pajak, tidak ada untuk bayar honor, tidak ada untuk bayar listrik. Jadi nanti langkahnya dulu, sisihkan dulu untuk anggaran rutin itu, berapa untuk bayar pajak, berapa untuk listrik, berapa untuk honor. Nah sisanya itulah nanti untuk program pembenahan yang ada di rekomendasi rapor pendidikan itu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini masih secara konseptual yang tidak terlalu jelimet, tapi yang jelimet nanti akan disampaikan oleh Pak Sofyan. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Kabit yang sudah menyampaikan materi tentang rapat pendidikan dan PBD. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator dan bendahara mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan. Mari, silakan. Pak Wasik, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Bapak tadi yang memberikan materi pelajaran, materi fintech. Jadi apa yang dikatakan pepatah, bunyi pepatah ini adalah bisa apa namanya itu. Nah, jadi saya lupa ini Pak. Jadi tak kenal maka tak sayang, itu bunyi pepatah Pak. Tak kenal maka tak sayang. Jadi maksudnya, jadi tadi pembawa materi tadi tidak memperkenalkan dirinya Pak. Jadi kami perlu mengetahui dari mana asal Bapak, siapa namanya, dan apa tugasnya. Yang kedua Pak, jadi apa yang tadi disampaikan mengenai materi belajar Pancasila Pak, karakter belajar Pancasila. Jadi profil belajar Pancasila ini yang diinginkan oleh pemerintah kita mungkin praktiknya Pak, tetapi kenyataan yang kita lihat sekarang ini hanya teorinya saja, otaknya saja yang pintar, tetapi tingkah lakunya masyarakat kita ini kurang bagus Pak. Nah ini bagaimana sebenarnya caranya pemerintah kita menekan hal seperti ini Pak. Hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Pak Kabit untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya juga lupa tadi, mohon maaf. Ya bagus. Ya, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya itu Khairul Razak Hanafi, yang asli dari Wonosaben. Tapi walaupun tadi yang pakai bahasa Aimal atau Kalijaga tadi ya. Ya, itu karena memang banyak teman juga dari Aiman dan Kalijaga. Ya, tapi kalau bahasa Lenek, ya tidak bisa deh. Oh, hanya dialeknya yang agak ditekan gitu. Ya, yang dari Wonosaben tepatnya dari Kampung Barat Orong. Di sini juga ada warga Wonosaben, tapi berdomisili di Aimal kayaknya, Batu Klen. Oh, Kalijaga. Ya. Kalau dengan Pak siapa Pak Kepala? Ya. Ya, kalau Pak Pari di Gelem kayaknya, di Gelem. Yang di Barat Orong. Ya, terus untuk status yang sudah beristri, masih satu istri, ya, dengan 5 orang anak ya. Ya katanya kalau anak itu cukup 2, tapi kayak saya sudah sampai 5. Tapi kalau istri masih 1 ya. Ya belum cukup 1. Kalau katanya kami itu kalau anak kan cukup 2. Ya. Kalau istri ya cukup 1 gitu. Boleh Pak tambah. Boleh 2, 3. Ya. Ya itu. Nah, terus untuk yang di dinas ini, untuk yang di dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur ini yang masuk di bulan Agustus, tepatnya tanggal 3 Agustus 2022,
yang ditempatkan sebagai kepala bidang pembinaan SD. Kepala bidang pembinaan SD yang sebelumnya yang memang kalau dirunut ke belakang, yang basicnya itu adalah guru. Yang 2006 itu terangkat PNS-nya dan ditempatkan di SMA Negeri 1 Mas Bagi. Itu pertama karirnya sebagai guru di SMA 1 Mas Bagi. Terus 2010 yang dimutasi ke SMA Negeri 1 Wanasaba. Ya, jadi di Mas Bagi yang 4 tahun, terus di SMA Negeri 1 Wanasaba juga 4 tahun. Karena di 2015 yang ditarik ke struktural itu menjadi Kanit Tikpora waktu itu. Kanit Tikpora Kecamatan Wanasaba 2015. 2018 akhir ya pergantian periode pemerintahan ya, yang turun lagi menjadi guru SMP karena pada waktu itu SMA sudah diambil ke provinsi. Ingat ya, ditempatkan di guru SMP, tepatnya di SMP 3 Pringgabaya sampai tahun 2000 akhir yang di SMP 3 Pringgabaya, dan setelah itu yang ditarik lagi ke struktural menjadi kepala bidang pengembangan sumber daya pariwisata di Dinas Pariwisata. Ya, setelah itu terakhir sekarang ini yang disebut yang di kepala bidang pembinaan SD. Itu latar belakang karir yang di pegawai negeri. Nah, kalau yang seperti tadi, kalau yang di pariwisata memang asing sekali saya dulu. Tapi kalau yang di pendidikan memang basic kita mulai dari dasar kemarin dari guru yang tidak terlalu jauh. Nah, itu mungkin yang bisa yang perkenalkan diri. Yang lain-lain mungkin nanti kita secara pribadi. Ya. Terus yang tadi pertanyaan ya untuk P5 ya. Ya, jadi memang tugas kita di sekolah itu memang bukan hanya mengajar, tapi lebih-lebih ada mendidik. Kalau dalam artian memang yang tersulit itu memang yang mendidik itu, khususnya pada karakter itu. Makanya Rasulullah sebagai pendidik itu juga diperintahkan bukan sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik. Dan dia diperintahkan itu untuk memperbaiki akhlak, bukan memintarkan atau bukan mencerdaskan. Ya. Jadi beliau Rasulullah itu diperintahkan itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Memang itu yang terberat. Ya. Dan untuk perbaikan akhlak ini memang bukan hanya konsep. Dan kita ketahui bahwa keberhasilan Rasulullah di dalam memperbaiki akhlak itu terletak pada bukan pada dakwah bil lisannya atau konsepnya, tapi dakwah bil hal beliau. Nah, jadi karakter ini itu adalah akhlak masuk di sana itu tidak bisa diajar secara konseptual saja, tapi itu dilatih dengan memberikan tauladan, uswah, ya. Jadi itu yang titik tekannya. Jadi mengajarkan akhlak itu tidak sama dengan kita mengajarkan matematika. Atau mendidik akhlak itu tidak sama dengan, dan kita lihat salah satu kunci keberhasilan Rasulullah untuk memperbaiki akhlak itu ada pada dakwah bil halqiyah. Untuk itulah Rasulullah dikatakan sebagai uswatun hasanah.
Nah, kita sebagai guru sekarang ini jangan sampai kita mendidik 6 karakter itu hanya sebatas teori. Tapi kita nanti contoh bagaimana Rasulullah mendakwahkan akhlak itu dengan suri, tauladan beliau. Jadi nanti kita terapkan itu supaya kita tidak kena dengan guru penting berdiri, murid terjun berlari. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan ya. Jadi nanti tanggung jawab kita di guru itu atau sebagai pendidik itu bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, lebih mendidik inilah yang sangat sulit itu. Karena memang itu yang diperintahkan Allah pada Rasulullah itu bukan mengajar matematika atau membuat manusia ini pintar begitu, tapi merubah akhlak manusia. Ya itu mungkin Bapak ya, sebatas kemampuan kami menjawabnya. Nah, untuk itu mari sama-sama dalam artian kita pada dasarnya itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab guru, lebih-lebih itu adalah tanggung jawab orang tua sebenarnya. Nah, untuk itu nanti orang tua dan guru berkolaborasi. Kita ketahui bahwa anak itu di sekolah itu hanya beberapa jam saja, yang banyak itu ada di luar. Nah, kalau memang nanti hanya di sekolah saja begitu, maka kita harapkan juga di luar orang tua sebagai gurunya di sana itu juga harus bertanggung jawab itu. Nah, anak akan mulai masuk di sekolah itu jam berapa? 7 ya? Jam 7 sudah. Terus jam berapa pulang? Ya, selebihnya satu hari 24 jam. Nah, padahal di sekolah itu hanya berapa jam? 7 ya. 24 kurang 7 berapa jam? Ya, sehingga sisanya itu anak berada di luar itu. Nah, makanya jangan sampai hanya kita menyalahkan sekolah tidak becus itu. Karena anak hanya berapa jam saja berada di sekolah itu. Nah, untuk itu tanggung jawab pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah. Lebih-lebih kita sebagai orang tua itu juga bertanggung jawab. Dalam arti baik tanggung jawab kita di dunia maupun di akhirat, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka itulah dalam arti pada dasarnya seharusnya orang tua, kita sebagai orang tua itu harus bersyukur kepada guru. Ngempuknya sekali si guru wah ngombe jaga anak dengan doa. Padahal bukan hanya didikan fisik itu juga diperlukan. Karena disampaikan kalau sampai umur berapa tahun anak kamu belum mau sholat begitu, maka bisa dipukul kan? Ya, 10 tahun. Nah, kalau yang di bawah itu mungkin dibiasakan dulu. Tapi kalau sudah 10 tahun belum masuk, dalam arti bukan belum mampu, tapi belum mau. Antara mau dan mampu ini. Kalau mampu mungkin bisa diajarkan. Mau ini yang susah. Membangkitkan kemauan itu. Nah, ketika itu kalau sholat kan tidak ada anunya, tidak terlalu susah. Bisa berdiri dan bisa mengangkat tangan dan bisa baca Bismillah dan sebagainya sudah. Tidak ada sulitnya kan? Tapi yang sulit itu adalah kemauannya itu, maunya itu. Nah, seperti tadi. Nah, kalau sampai 10 tahun anak kamu belum mau begitu, maka pendidikan fisik juga masih diperlukan. Tapi ini kadang-kadang kita sebagai guru itu dilema dengan banyaknya sorotan dari sedikit ham, sehingga agak susah kita
nanti jual segede apa lagi anu kan begitu. Wah, laporan pelanggaran HAM, penjara. Ini yang memang juga mengendalikan kita sebagai pendidik. Itu saja mungkin Bapak ya yang bisa jawab. Ya mungkin ada juga yang lainnya. Terima kasih Pak Kapit. Selanjutnya kami masih mempersilahkan satu orang penanya. Silakan, mungkin ada yang kurang jelas, sebab ingin diperjelas kembali tentang rapat pendidikan dan PBD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati narasumber, sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, singkatnya hadirin yang berbahagia. Saya ingin bertanya masalah tindakan evaluasi rapor ini, Pak. Yang pertama sudah disebutkan caranya tadi, yang pertama identifikasi, yang kedua refleksi, dan yang ketiga benahi. Di dalam identifikasi masalah ini tentunya ada 3 tadi sudah dijelaskan akar permasalahannya GTK, pembelajaran, dan Sapras. Nah itu sudah jelas, dan setelah kita refleksi ternyata juga ada akar permasalahan yang lain juga Pak, ternyata ada yang dari internal maupun eksternal. Nah terutama yang eksternal ini mulai dari literasi, numerasi, dan karakter, terutama yang sudah disebutkan tadi dari karakter, bahwa internal itu 30% mengubah karakter dan lingkungan 70% mengubah karakter peserta didik kita. Nah yang jadi pertanyaan ini adalah untuk membenahi. Nah untuk membenahi, apakah semua akar permasalahan itu kita benahi, baik dari itu internal maupun eksternal, seperti yang sudah disebutkan tadi GTK, pembelajaran, dan Pras, dan eksternalnya. Apabila semuanya kita laksanakan atau benahi, apakah tidak bermasalah nanti di pembiayaan? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Tadi sudah sedikit yang sampaikan dan singgung sedikit bahwa memang nanti di rekomendasi rapor pendidikan itu minimal nanti ada 5 pembenahan. Ada kategori benahi 1, benahi 2, benahi 3, benahi 4, benahi 5. Nah, pertanyaannya tadi apakah semua itu yang nanti akan kita benahi? Nah, sekali lagi itu tergantung dari kemampuan dulu, kemampuan pembiayaan di bos Bapak Ibu. Kalau bos Bapak Ibu hanya nerima berapa juta, misalnya 20 juta, ya mungkin tidak mampu, hanya membayar honor sudah habis. Ya, jadi dalam artian minimal nanti dari beberapa rekomendasi pembenahan itu minimal 1 atau 2, tergantung dari kemampuan bos itu dulu. Dalam artian jangan sampai tidak ada masuk rekomendasi itu, tapi jangan sampai tidak ada yang masuk rekomendasi itu untuk Bapak Ibu laksanakan. Minimal 1 lah kalau memang tidak bisa semua. Tapi kalau memang Bapak Ibu semua sanggup melaksanakan itu, dalam arti dengan catatan tidak mengganggu juga pada penganggaran yang lain, ya silakan. Tapi kalau memaksakan diri untuk harus melaksanakan semua rekomendasi itu dengan seperti tadi itu tidak melihat kemampuan Bapak Ibu dan juga tidak menguranginya dulu dengan pembiayaan rutin itu, nah ini akan salah juga. Ya, misalnya nanti ya ini semuanya sudah kita pakai untuk pembenahan ini, jadi nanti operator Pelungguh tidak dapat honor, terus ya, guru GTD Pelungguh tidak dihonor dan sebagainya, kan salah juga itu. Ya, begitu. Ya jadi nanti lihat kemampuannya dulu, caranya berapa. Nah terus setelah itu berapa bos yang Bapak Ibu terima itu 1 tahun itu. Nah terus setelah itu kurangi dulu atau sisihkan dulu untuk kebutuhan rutin. Nah setelah itu sisanya untuk pembenahan itu. Ya kalau memang mampunya untuk pembenahan itu pada tahun ini ya satu aja dulu. Mampunya 2.
Tapi jangan sampai tidak ada sama sekali upaya untuk pembenahan itu. Sebab dalam arti untuk pembenahan ini juga tidak bisa kita sekaligus, ya bertahap juga. aneh bilang Ya, bertahap juga. Jangan sampai nanti karena kita mau anak-anak kita yang belum tingkat literasinya masih sangat rendah itu kita maunya besok itu sudah mencapai warna hijau misalnya. Terus kita semua pembenahan itu kita laksanakan hanya untuk itu. Tapi yang bertahap. Misalnya dari warna merah berubah menjadi warna kuning, berubah menjadi jangan nanti warna merah kita mau langsung ke warna hijau dengan memaksakan diri untuk itu. Ya, bertahap lah. Begitu Bapak ya? Oke. Terima kasih. Gimana Bapak? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Ya, kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan untuk sesi raport pendidikan dan PBD. Ya, untuk sesuai dengan jadwal ya kita rehat sebentar, itu sekitar 10 menit saja mungkin ya, Bapak dan Ibu cukup ya? Atau lanjut? Oh, masih semangat Pak, ada sumber mana? Baiklah, kalau gitu mari kita akhiri di jam 12 sulit. mungkin ada closing statement dari Pak Adi sebelum itu kami persilakan. Sekali-kali bisa sampai sore itu Bulan sampai sore, jam 12 sore. Ya, sementara Pak Sofian mempersiapkan materi. Ya, jadi kesimpulan kita untuk materi yang tadi tentang rapor pendidikan dan PBD itu. Jadi langkah pertama kali Bapak Ibu lakukan itu adalah mendownload rapor pendidikan bersama rekomendasi PBD-nya. Ya, bersama rekomendasi PBD itu. Dan rekomendasi itu nanti akan ada banyak saran-saran perbaikan yang bisa Bapak Ibu laksanakan untuk memperbaiki atau untuk pembenahan dari permasalahan-permasalahan yang ada di rapor pendidikan Bapak Ibu. Tapi tentunya juga untuk saran benahi itu di rekomendasi itu minimal dia nanti akan Bapak Ibu lihat ada 5 saran pembenahan. Ada benahi 1, benahi 2, benahi 3 sampai ke benahi 5. Ya, ya minimal nanti ya seperti itu yang prioritas itu, benahi prioritas. Minimal itu yang Bapak Ibu acu dulu ke prioritas itu dulu. Kalau Bapak Ibu nanti mampu melaksanakan sampai 5 pembenahannya itu, ya tidak masalah. Tapi dengan catatan dalam arti Bapak Ibu lihat dulu kondisi kemampuan bos Bapak Ibu. Ya. Dan yang pertama yang harus dilihat setelah mengetahui kondisi bosnya, disisihkan dulu kebutuhan untuk kebutuhan rutin. Nah setelah itu baru sisanya itulah nanti untuk melakukan pembenahan itu, biaya pembenahan. Jangan sampai nanti karena Bapak Ibu semangat sekali untuk melakukan pembenahan, lupa menyisihkan untuk anggaran rutin, sehingga nanti ya guru-guru honor Bapak Ibu tidak bisa dihonor, operatornya juga tidak. Nah kalau gitu Bapak Ibu akan ditinggal oleh operatornya dan oleh gurunya. Nah, seperti itu ya. menggunakan skala prioritas. Ya, skala prioritas itu. Tapi jangan sampai dengan berdalih tidak ada dana tidak melaksanakan itu. Ya minimal 1-2 lah. Harus Bapak Ibu laksanakan rekomendasi dari rapor pendidikan itu. Itu saja ya, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sofian.
Ya, terima kasih Pak Habib sudah menyampaikan materi tentang kampus pendidikan PDB. Sebelum kita lanjut ke materi pengelolaan AKAS yang akan disampaikan oleh narasumber kedua yaitu Sofian Hadi Wijaya SE, mari kita kasih aplaus untuk narasumber pertama.